Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhuthukum ala ta'atillahi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna ma fil ardi jami'an wa misluhu ma'ahu laqtadaw bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannama wa mislul mihad. Sadaqallahul azim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, mereka pastilah mendapatkan kebaikan yang tiada tara. Orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, seandainya seluruh isi bumi dan langit kemudian ditambah sebesar itu lagi, tidaklah akan bisa menutupi kekecewaannya. Itulah perhitungan yang buruk kelak mereka ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Surat ke-13 surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah kita berjudul meneguhkan tapak agama. Bahwa kehidupan yang terus bergerak maju memerlukan peneguhan. Dari sisi lahiriah kita perlu meneguhkan ekonomi dan seterusnya. Dari segi kepentingan hidup bersama kita perlu meneguhkan kehidupan sosial kita. Dalam kepentingan penguatan spiritualitas kita, batiniah kita perlu meneguhkan nilai-nilai dasar yang dibawa oleh agama. Bahwa secara absolut, secara tegas disebut oleh ayat tadi, agama dengan seluruh ajarannya, dengan seluruh nilai, norma, dan etik yang dibawanya, dipastikan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Al-husna, loyalitas, ketaatan, kepatuhan, dan kesungguhan kita untuk menjadikan agama sebagai bingkai di dalam semua sisi kehidupan kita, itu diyakini akan membawa kebaikan yang lebih dari yang kita perkirakan. Kalau disebut Indonesia hebat, Indonesia maju, nonsen kalau agama terabaikan. Karena manusia bukanlah makhluk fisik material belaka, sesungguhnya hakikat manusia yang sebenarnya adalah makhluk spiritual, makhluk batiniah. Oleh karena itu, di awal tahun atau setiap kali ada perubahan, kita diingatkan la ayatil li ulil albab.
untuk meneguhkan cara-cara berpikir lurus dan berpikir sehat ulul albab di dalam mempersiapkan diri, keluarga dan bangsa ini. Apa strategi, langkah-langkah yang harus kita perkuat agar tapak keagamaan yang sudah mantap dan semakin membaik di negeri kita ini bisa kita pertahankan, bahkan bisa kita kembangkan. Pertama, bahwa agama sebagai fondasi di dalam menilai, menentukan, memberikan kesimpulan-kesimpulan di dalam program yang akan kita lakukan, mesti kita harus bina untuk terus-menerus sampai pada tingkat perkembangan yang sesungguhnya. Di dalam ilmu psikologi agama, jiwa keagamaan itu setidaknya ada 3 tahap. Jiwa keagamaan anak-anak yang penuh dengan imitasi, peniruan yang harus kita bina terus lewat keteladanan. Jiwa agama remaja yang masih labil yang perlu kita dampingi. Sedangkan jiwa keagamaan orang dewasa itu mestinya sudah sampai pada taraf kesadaran dan tanggung jawab. Maka dalam konteks ini, untuk menyiapkan kita penuh dengan siaga, dengan penuh perhatian untuk menjawab perintah-perintah agama dan menghindarkan larangan agama ini, maka tugas perkembangan kita mesti sudah sampai pada tahap dewasa. Kedewasaan beragama itu ditandai dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kesadaran untuk membangun bagaimana kebersihan terbangun dengan baik, bagaimana kita memiliki tanggung jawab tidak hanya pribadi tapi juga lingkungan dan orang yang di sekitar kita. Tanggung jawab bahwa diri kita ini juga harus kita pertanggungjawabkan kepada yang kuasa. Di samping memenuhi kebutuhan lahiriahnya, kita juga harus memenuhi kebutuhan batiniahnya dan seterusnya itu. Kata kuncinya terletak pada kesadaran dan tanggung jawab. Itulah beragama yang dewasa. Itulah tugas perkembangan yang mesti kita upayakan terus. Caranya bagaimana? Disinilah pentingnya pengetahuan, disinilah pentingnya pembiasaan, disinilah pentingnya kehidupan uswah, saling meneladani, disinilah pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi alat penting, instrumen penting untuk memperkuat rasa kesadaran dan tanggung jawab ini. Sangat banyak sekali ayat bimbingan para ulama kita bahwa sesungguhnya sehebat dan sedahsyat apapun tantangan, ketika orangnya sudah dewasa, dia sudah dengan kesadaran dan tanggung jawab, maka semua masalah bisa kita hadapi bersama. Alhamdulillah, dari waktu ke waktu ini arah kita sudah semakin bagus, yang ditandai dengan jumlah rumah ibadah, ditandai dengan jamaah, ditandai dengan keteraturan kita di dalam mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi ini tidak bisa berhenti, karena kafah itu adalah target yang mesti kita usahakan terus menerus. Yang kedua, samping menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab, kita perlu memperkuat kendali keagamaan, terutama sekali emosi keagamaan. Wa ma ubarri'un nafsa innan nafsa la'amaratu bisu illa man rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Kecenderungan orang untuk memperturutkan nafsunya tidak mudah mengendalikannya. Namun kata Tuhan, illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapatkan rahimnya Allah. Maknanya, tugas kita kedua di dalam mempersiapkan, meneguhkan tapak agama di rumah tangga kita, di diri kita, di masyarakat kita,
kita cerdas di dalam mengregulasi emosi keagamaan kita. Tidak saja emosi yang terkait dengan hal-hal yang bersifat kehidupan nyata, tetapi juga emosi keagamaan. Karena tidak sedikit agama yang baik terciderai oleh emosi yang tidak terkendali. Tidak ada tindakan di dalam agama yang tidak ada alat ukurnya. Ada hukum kisas dalam Islam, tapi bukan berarti setiap orang dibunuh langsung dibunuh pula, bukan begitu. Ada prosedur hukumnya, ada hukum potong tangan, ada hukum-hukum lainnya, apalagi hukum moral. Semuanya itu ada etiknya. Kehebatan Islam di sana, dia menetapkan norma, dia menetapkan nilai, dia menetapkan etik, dan dia menetapkan simbol-simbol yang harus kita sakralkan. Sementara teknis bagaimana dia dilakukan, itulah peran dari para ulama sebagai pewaris Rasul di dalam menjelaskannya. Poin pentingnya khutbah ini ingin mengingatkan diri khatib, kita bertanggung jawab menjaga citra keagamaan kita. Kita bertanggung jawab mengendalikan emosi keagamaan kita secara wajar dan tepat, karena berdampak tidak baik bagi agama itu sendiri. Oleh karena itu, maka dalam sistem keagamaan kita, hal-hal yang sifatnya kepentingan-kepentingan pribadi itu lebih baik dilakukan di rumah. Tapi ketika itu menyangkut kepentingan bersama, maka dilakukan secara berjamaah. Itu bentuk bahwa kendali terhadap emosi keagamaan, termasuk dalam ibadah pun, itu mesti secara tepat. Yang ketiga, seruan Allah yang dikatakan akan menghadirkan satu kebaikan yang maksimal itu, kemudian mengabaikan seruan itu berdampak buruk. Kita perlu terus-menerus membangun soliditas keumatan kita, konfirmitas bahwa kita ini adalah satu umat. Semangat ukhuwah, semangat silaturahim, semangat kebersamaan, semangat berjamaah, semangat wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa, semangat bahwa kita ini adalah satu rumpun. Walaupun berbeda kepentingan, tetapi akidah keagamaan kita sama. Ini mesti terus-menerus disuarakan dan mesti terus-menerus diperkuat. Sebab pilihan-pilihan apa saja yang akan kita lakukan itu akan berdampak terhadap agama. Maka tidak masuk akal atau ada yang salah kalau di negeri yang mayoritas muslim, jamaahnya muslim, umatnya muslim, tapi kekuatan-kekuatan Islam kok tidak nampak. Mengapa orang masih enggan dengan ekonomi syariah? Mengapa lembaga-lembaga keislaman, mulai dari lembaga sosial, filantropi, politik Islam, tidak mendapat tempat yang sepenuhnya oleh umat? Belum lagi maksimal. Apa problemnya? Satu diantaranya istajabu kita. Kita belum sepenuhnya memperkenankan seruan Allah. Bukankah Allah menyeru kita innamal mu'minuna ikhwah? Bukankah Allah menyeru kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Bukankah Al-Qur'an menyeru kita wa auful kaila wal mizan, sempurnakan hitungan? Bukankah Al-Qur'an menyeru kita tinggalkanlah yang riba, ambillah yang halal, ahadul bai'a wa harrimar riba? Kenapa seruan ini belum masuk ke dalam nurani kita? Satu diantaranya istajabunya lemah karena sekte-sekte sosial yang kecil mengalahkan yang besar. Ini pekerjaan yang memang terus-menerus harus disuarakan. Kepentingan umat mestinya jauh lebih besar daripada kepentingan sekelompok orang. Kita akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan, pilihan praktis, pilihan pragmatis, pilihan teologis, pilihan ideologis, agar agama ini bertapak
idealisasi yang disampaikan melalui norma-norma agama itu mesti menjadi perhatian kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan, khutbah ini ingin mengingatkan di awal tahun, marilah kita berusaha semaksimal mungkin dalam ruang lingkup dan batas kewenangan kita untuk memenuhi seruan-seruan agama dalam hal-hal yang mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada hal yang sebesar-besarnya. Pastikan keyakinan kita bahwa istajabu, menjawab, memenuhi, menjalankan, mentaati agama itu al-husna, membawa keuntungan yang tiada tara besarnya. Artinya pastikan agama itu adalah sumber kemajuan, dan mengabaikan agama mendatangkan malapetaka. Oleh karena itu semua kompetensi, semua yang kita punyai, semua yang kita miliki mestinya kita kontribusikan, kita sumbangkan bagi kepentingan-kepentingan yang seperti ini. Oleh karena itu mari terus-menerus kita matangkan pendewasaan keberagamaan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Kita terus-menerus mengontrol, mengendalikan, mengatur sedemikian rupa soal-soal yang akan merusak citra agama, dan yang paling penting juga tetap membangun soliditas keumatan kita, karena identitas kemusliman yang melekat dalam diri kita itu akan berpengaruh pada Islam itu sendiri dan akan berdampak banyak bagi kebaikan umat secara keseluruhan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajjat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wastur uyubana wa tuhhir qulubana wa ahsin akhlaqana wa ahsin ahli baladina ya mujibasy syairina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina